Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Ya, kita baru saja merayakan Natal. Bagaimana suasana hati Bapak Ibu semuanya? Apakah dengan peristiwa Natal membuat hati kita lebih teduh, lebih nyaman, lebih damai sejahtera? Atau masih sama saja seperti tahun atau bulan yang lalu? Kalau gundah gulana, penuh dengan pergumulan berat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan Renungan Bina Iman berkaitan dengan anugerah-Mu ajaib bagiku, mari kita tunduk kepala, satukan hati kita dalam doa. Allah yang Maha Besar, pencipta langit dan bumi, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur oleh karena anugerah-Mu ajaib bagiku, bagi kami semua. Kami dibangunkan oleh Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan bisa menikmati udara yang segar, semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Dan kami hendak mengawali segala kegiatan kami sepanjang hari ini dengan merenungkan, mendengarkan perkataan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus bekerja dalam hati kami, pikiran dan perasaan kami, supaya apa yang kami ucapkan, apa yang kami kerjakan, langkah yang kami lakukan, selaras dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan firman Tuhan dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka Musa, setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa, setelah dewasa, menolak disebut anak putra Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo hari ini berbicara tentang iman. Iman yang lahir dari hati. Keyakinan, kepercayaan yang tumbuh dari hati, yang mengenal kasih Allah. Ketika keyakinan tersebut makin tumbuh, makin hidup, maka akan melahirkan sebuah pengakuan yang bisa berkata, anugerah-Mu ajaib bagiku. Apakah seseorang ketika mengaku anugerah-Mu ajaib bagiku, hanya ketika dijumpai ketika seseorang sedang bahagia karena menerima sebuah pemberian yang membuatnya lega, pemberian yang membuatnya bersorak, haleluya, puji Tuhan, baru berkata, anugerah-Mu ajaib bagiku? Lalu bagaimana dengan seseorang yang dijumpai dalam keadaan merintih karena derita, menangis oleh karena menahan sesuatu yang membuatnya pedih dan sengsara, atau tertekan oleh karena persoalan dan pergumulan? Apakah anugerah Tuhan tersebut juga diakui
ajaib baginya. Ibu bapak, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Musa. Alkitab mencatat, Musa pun membuat sebuah pengakuan anugerah Tuhan sungguh ajaib bagi dirinya. Ketika apa? Ya, ketika Musa berhasil disembunyikan selama 3 bulan ketika ia bayi. Nah, iman siapa? Tentu iman dari kedua orang tuanya. Iman dari saudaranya. Hingga pada akhirnya ia ditemukan oleh seorang putri raja dan diangkat sebagai seorang anak. Bukankah itu juga cukup melegakan bagi keluarga Musa? Anakku selamat. Anakku disayang oleh putri raja. Ia tidak mati binasa seperti bayi-bayi yang lain. Haleluya. Tetapi berjalannya waktu ketika Musa makin tumbuh dewasa, ia bisa berpikir, ia bisa memilih, bisa memilah. Ia bisa mengambil keputusan. Rupanya seorang Musa, karena pengenalannya akan Allah yang benar, ia rela untuk mengambil keputusan. Lebih baik aku tidak disebut sebagai putra Raja Fir'aun. Ia lebih memilih menderita bersama dengan umatnya. Mengapa? Apakah Musa juga cukup menikmati anugerah Tuhan yang ajaib? Justru karena Musa menikmati anugerah Tuhan yang ajaib bagi dirinya, ia rela mengambil keputusan, aku keluar dari zona nyaman. Bukankah di kerajaan lebih enak? Jauh dari sengsara dan derita, bisa menikmati fasilitas sebagai seorang anak atau putra raja. Jauh dari yang namanya kekurangan. Tapi Musa lebih memilih keluar dari zona nyaman. Dan bersama-sama dengan umat, berjuang bersama dengan umat untuk berjalan mengatasi tantangan demi tantangan, resiko demi resiko. Ya, itulah Musa. Karena pengenalannya akan Allah yang benar, ia lebih mengarahkan pandangannya pada apa yang tidak kelihatan oleh mata, yaitu kemuliaan yang Tuhan siapkan di kerajaan surga dibanding kemuliaan yang sudah nyata di depan mata, yaitu kemuliaan di kerajaan Raja Fir'aun. Tapi berakhir dengan binasa. Bapak Ibu, ada kalanya Bapak Ibu dan saya diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang membuat kita bahagia, tertawa lebar, bahkan mungkin cingkrak-cingkrak, haleluya. Ada berkat besar yang kita terima, yang membuat kita nafas lega, membuat kita senang. Namun ada kalanya Bapak Ibu dan saya diperhadapkan dengan suatu pilihan. Pilihan yang membuat kita sesak. Namun sepanjang pilihan yang kita ambil, di situ demi kemuliaan Allah, apapun resikonya, betapa pahitnya, mari kita belajar dari seorang Musa. Rela menjalani setiap kesukaran dan derita, justru karena sudah menikmati anugerah Tuhan yang ajaib. Lalu Alkitab juga mencatat bahwa karena imannya, ternyata bangsa Israel pun pernah menghadapi perkara ajaib, di mana ketika ada bahaya, mengepung, ketika di belakang ada banyak tentara, yaitu tentara orang Mesir, mengejar, siap memenggal kepalanya. Mereka harus menyeberang, melintasi Laut Merah. Bukankah bunuh diri kalau maju ke depan? Nanti tenggelam. Mau kembali ke belakang, di sana ada musuh siap memangkas kepalanya. Mau lari kemana? Ke kanan, ke kiri, mereka bisa mati kelaparan di padang gurun. Namun ajaib, tuntunan Tuhan mendatangkan kelegaan bagi umat, di mana laut tersebut yang harusnya menenggelamkan mereka semua, tetapi Allah bisa membuat keajaiban besar, yakni laut tersebut dibuatnya seperti tanah kering. Mereka bisa jalan melenggang menyeberang.
mara bahaya tersebut dan mereka selamat. Itu mendatangkan kelegaan. Artinya, ada saatnya Allah mengizinkan kelegaan demi kelegaan terjadi atas hidup kita yang membuat kita bisa senyum dan tertawa. Namun ada kalanya Tuhan pun mengizinkan kita untuk masuk ke dalam lorong paling gelap, persoalan demi persoalan kehidupan yang harus kita hadapi bersama. Dan kita nggak bisa mengelak. Satu-satunya jalan adalah kita harus maju. Tapi ingatlah, sesulit apapun pergumulan Bapak, Ibu, dan saya, anugerah Tuhan tetap ajaib bagi kita. Alkitab juga mencatat tokoh lain yang bernama Rahab, seorang perempuan sundal. Kenapa dia diselamatkan? Apa karena perbuatannya itu baik dan elok? Ternyata karena iman keyakinannya kepada Tuhan. Ia melindungi para pengintai tersebut. Dan ia tahu persis siapa para pengintai tersebut. Ya, orang-orang yang berjuang dalam nama Tuhan. Iman keyakinan dari seorang perempuan sundal yang bernama Rahab ternyata diperhatikan oleh Allah. Allah memberi kelegaan kepadanya. Bapak Ibu, percayalah. Apapun kondisi Bapak Ibu dan saya di penghujung tahun ini, percayalah. Tuhan mengizinkan itu semua terjadi atas hidup kita untuk kebaikan kita. Dan ada waktunya kita akan menemukan kelegaan. Namun ketika kelegaan itu belum hadir dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya, percayalah anugerah yang ajaib itu tetap Allah sediakan bagi kita. Tetap semangat di dalam berjuang untuk mengakhiri tahun yang lama ini. Percayalah anugerahnya tetap terbuka bagi kita. Selamat menyambut tahun yang baru, yang mungkin juga tahun yang baru. Mungkin tantangannya jauh lebih besar. Atau mungkin kita lebih berbahagia. Harapan kita semua adalah tahun depan kita berlimpah dengan pengharapan, berlimpah dengan berkat Tuhan. Tetapi ingatlah, tidak ada yang tahu akan hari esok. Namun hari esok, sepanjang kita jalani bersama dengan Tuhan, harapan itu nyata. Anugerahmu ajaib bagiku. Baik dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan bersorak atau sedang meneteskan air mata. Anugerahnya ajaib bagi kita. Amin. Tuhan memberkati. Selamat Natal, selamat menyambut tahun yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami seringkali mudah mengucapkan anugerah-Mu ajaib bagiku saat hidup kami sedang senang, saat hidup kami sedang berbahagia. Tetapi seringkali kami lupa akan anugerah Tuhan yang sudah berkali-kali Tuhan berikan kepada kami ketika persoalan tantangan hidup menutup mata iman kami, menutup mata batin kami, hingga kami tidak bisa melihat anugerah kebaikan-Mu atas hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu pendengar Bina Iman GKI Klasik Solo. Siapapun yang mendengarkan renungan pagi hari ini, kiranya Tuhan tilik satu persatu. Bagi yang bergumul dengan sakit penyakit, tolonglah ya Tuhan. Kami mohon sentuh, jamahlah, pulihkanlah, sembuhkanlah. Namun jadilah kehendak-Mu. Karena kami percaya kehendak-Mu itu yang terbaik bagi kami. Kami berdoa bagi Bapak Ibu yang bergumul dengan keuangan. Berkatilah pekerjaan, usahanya. Berkati dengan berkat-berkat-Mu yang ajaib dan indah. Dan melalui setiap berkat Tuhan yang Tuhan izinkan hadir, bisa dipakai untuk mencukupi segala kebutuhan yang ada. Kami bergumul bagi yang sedang susah hatinya, yang sedang merana atau meratap karena kesusahan. Kami berdoa, Tuhan mendampingi, menghiburkan, memberi kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Untuk sepanjang tahun 2022 ini, Allah sudah menuntun kami menuju penghujung akhir tahun 2022. Dan kami saat ini memasuki tahun yang baru. Kiranya di tahun yang baru ini pula,
kami makin dituntun oleh Tuhan, kami makin ditolong oleh Tuhan, kami makin peka akan kasih Allah, dan ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur, sehingga kami bisa menikmati anugerah Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berseru dan kami memohon. Haleluya, amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati.